Saudara-saudari, salam. Hari ini kita melihat kitab Yesaya pasal 38. Hari ini Pastor Joshua yang menyampaikannya. Di pasal 38 kita melihat kita sendiri. Pasal 36 sampai dengan 39 itu menerangkan tentang keselamatan Tuhan. Di pasal 36 sampai dengan 38. Di sini menerangkan tentang pasal 36 masih berharap pada Tuhan, dan pasal 37 bersama dengan bangsanya mengalami Tuhan, berharap pada Tuhan, mengalami keselamatan Tuhan, dan sampai di pasal 38. Pasal 37 dengan seketika dalam satu hari datang keselamatan dari Tuhan. Kalau Tuhan ingin memberikan keselamatan, itu sangat kapan saja bisa terjadi. Tapi mengapa harus sampai di langkah demikian? Tidak perlu mengalami akan penderitaan terlebih dahulu, dan kita bertanya di sini mengapa harus memakai Asyur? Bolehkah untuk tidak memakai Asyur? Pada saat kita bertanya masalah ini, kita harus kembali melihat kembali kitab yang kita lihat di kitab Samuel 1 dan 2, dan juga Raja-Raja, kitab Raja-Raja. Mengapa Tuhan harus memakai Asyur? Sesungguhnya kasih karunia telah diberikan. Orang masih banyak masalah. Kita melihat Tuhan terus-menerus mengingatkan Daud untuk tidak memusnahkan keturunannya, dan masih terus memberikan anugerahnya dan anugerahnya. Tetapi Yehuda, Israel masih terus merosot, terus berbuat jahat, sampai akhirnya seluruh pertumpahan darah memenuhi Yerusalem, sehingga mereka mengalami diruntuhkan negaranya. Kita melihat mengapa Asyur bisa datang, karena ini semua dikarenakan oleh Raja Ahaz. Tuhan berkata kepada Ahaz untuk tidak takut, tapi dia takut. Dia mencari Asyur untuk minta pertolongan. Sampai Raja Hizkia, Asyur seharusnya boleh untuk tidak datang, karena Tuhan telah menolongnya sekali, telah mengalahkan raja yang serangan dari raja yang kedua. Asyur datang adalah hasil buah dari Ahaz. Kalau ayahnya tidak mengandalkan Asyur, dia bisa untuk minta bersandar pada Tuhan. Ahaz, Raja Hizkia punya dua pilihan: menyerah. Dia tidak menyerah. Harus apa yang dilakukan? Sesungguhnya untuk mengandalkan Tuhan. Dia berharap Tuhan memang ada, dia memang ada. Seperti banyak kita saudara-saudari pada menghadapi kesulitan, adakah kita berharap pada Tuhan? Iya, memang ada.
Tetapi apakah pengharapan kita seluruhnya benarkah? Rupanya tidak. Kita melihat Raja Hizkia dan para panitera negaranya, mereka mencari Mesir, minta tolongan Mesir. Mereka berkuda untuk minta pertolongan pada Mesir. Masalah inilah yang mengakibatkan runtuhnya Yehuda. Sampai Nabi Yeremia juga mencela mereka karena berharap pada Mesir, tidak berharap pada Tuhan pada masa kesulitan. Mereka juga tidak berharap pada Tuhan. Seharusnya mereka berharap pada Tuhan. Di Hizkia kita melihat menghadapi Asyur, dia berharap pada Mesir dan juga pada Tuhan. Kita punya iman, juga punya penalaran, tapi penalaran apa benar? Penalaran membuat imannya menjadi membelok. Hari ini kita melihat pasal 38. Seperti yang saya tanyakan, Tuhan bisa langsung untuk menggenapi semuanya itu, ya benar. Seperti kita menghadapi pandemi ini dalam seketika juga bisa dihentikan, seperti malaikat dalam satu hari membunuh 18.000 tentara Asyur. Bagaimana malaikat ini kita tidak tahu. Dalam satu malam di situ membunuh 18.000 dari tentara Asyur. Ia adalah malaikat Allah, utusan Allah. Dalam satu malam mereka membinasakan. Demikian juga dalam satu malam seketika juga Tuhan bisa menyelamatkan kita agar konflik ini bisa berlalu dan ketegangan politik ini bisa ditenangkan. Tetapi mengapa Tuhan tidak melakukan demikian? Apakah kita seperti Yehuda? Iman kita di mana? Sesungguhnya bukan Tuhan yang tidak sanggup melakukan, tetapi ini adalah karena manusia. Kita ingin Tuhan memberkati kita. Seperti di Israel, mereka memilih dikutukan daripada diberkati. Seperti kita juga merasa diri sendiri lebih penting, kuasa diri sendiri lebih penting, dan apa yang kita punya itu lebih penting. Sesungguhnya ini menghalangi kita, Tuhan memberkati kita, menghalangi keselamatan Tuhan. Kita masuk di pasal 38. Pasal 38 dan 39, dua pasal ini adalah dikaitkan bersama. Hari ini kita melihat di pasal 38. Pasal 38 dengan tema pengandalan yang tidak sempurna. Kita haruslah berhati-hati. Kita berharap pada Tuhan yang tidak sempurna, atau kita haruslah dengan positif dalam berharap pada Tuhan. Andalan kita berharap itu tidak
sempurna. Kita harus berusaha agar kita bisa sampai sempurna berharap pada Tuhan, tetapi kita tidak bisa untuk seluruhnya menjadi sempurna. Maka kita harus mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan diri sendiri kita tidak bisa, maka kita perlu akan Yesus, kita perlu keselamatan, kita perlu akan pertolongan Roh Kudus agar kita punya hati yang seluruhnya berharap pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Di pasal 38:3 mengatakan tentang Roh Kudus. Jadi saya sulit untuk memberikan tema dengan mengandalkan Roh Kudus berharap dengan sempurna, tetapi di sini ada maknanya. Di sini masih punya tentang penantian tentang Mesias Juru Selamat. Mesias itu adalah janji Tuhan. Mesias pasti akan datang. Kita tahu hari ini adalah Yesus. Dia datang memberikan Roh Kudusnya pada kita pada saat dia mengorbankan diri sendirinya di salib. 50 hari kemudian dia mengutuskan Roh Kudus. Ya, barusan kita melewati hari raya Pantekosta yang tercatat dalam Alkitab di pasal 38 dan 39. Melihat di sini punya maknanya juga demikian. Kita bagi dalam 3 bagian, 1 sampai dengan 8. Ayat pertama, dalam kesulitan kita harus mencari Tuhan. Ayat pertama, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan muka ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan yang baik di mata-Mu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka firman Tuhan kepada Yesaya, Hizkia 14 tahun. Dia menghadapi 2 bencana yang besar. Satu bencana dalam negaranya, yaitu negara Asyur menyerang mereka. Diperangi hanya tinggal sampai di Yerusalem. Hanya tinggal Yerusalem. Demikian juga tubuhnya masih tinggal senapas. Pada hari itu, yaitu Hizkia pada zaman dia memerintah 14 tahun, Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Tuhan telah menyelamatkan negaranya, tentara Asyur telah mundur. Sesudah di pasal 37, Tuhan telah menjelaskan akan kritisnya Yerusalem. Masa kritis Yerusalem telah diselesaikan, Asyur telah mundur, tetapi setelah tentara Asyur mundur, apakah mereka akan kembali lagi? Ada kemungkinan. Sekarang dia mati 18.000 tentara, mungkin mereka akan balik kembali untuk balas dendam. Dia terus ingin untuk di situ menjajah. Di sini kita melihat di hati Hizkia dan di hatinya para rakyat menanti keselamatan ia untuk sementara.
Tapi sekarang kesehatan raja sakit, hampir mati, tidak bisa bangkit. Datanglah Nabi Yesaya menghadapnya. Nabi menghadap raja. Dia memberi harapan pada raja, bukan pengharapan, tetapi mengatakan kamu akan mati, tidak akan disembuh lagi. Berilah pesan kepada keluargamu, memberikan kepada Hizkia untuk memberikan amanatnya kepada keluarganya, sebab akan mati dan tidak akan sembuh lagi. Hizkia mendengar ini, tidak bisa terima. Ia memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepada Tuhan dan berkata, mungkin Yesaya telah selesai berbicara, kamu akan mati, tinggalkanlah amanatmu atau pesanmu yang terakhir bagi keluargamu. Kemudian Yesaya pergi. Di sini Hizkia mendengar, dia pulang ke istananya, mungkin di tempat tidurnya, tetapi Hizkia di situ dia berdoa. Negara Yehuda sekarang dalam keadaan demikian, aku akan mati dalam tidak bisa berbuat apapun. Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding atau mengarahkan ke arah dinding, mungkin di sini tempat tidurnya, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati. Di sini dengan setia dan tulus hati, ini adalah sempurna. Hatiku setulus hati seluruhnya bagimu dan telah melakukan yang baik di mata-Mu. Apa yang aku lakukan itu sangat tepat. Aku tidak berubah. Hatiku selalu setia dan tulus, tidak berubah. Bahkan aku melakukan yang baik di mata-Mu. Di sini di Raja-Raja, di kitab Raja juga mencatatkan Hizkia melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Dia berdoa kemudian menangislah. Di hadapan Tuhan dia berkata, Tuhan, lihatlah aku demikian padamu, seluruhnya tegak, tepat. Melakukan yang baik di hadapan mata-Mu. Aku telah menyingkirkan mesbah-mesbah berhala-berhala agar Israel menyembah-Mu. Aku demikian terhadap-Mu. Aku memohon padamu. Aku demikian terhadap-Mu. Ingatlah akan aku. Ingatlah aku, apa yang aku lakukan bagimu. Hatiku bagaimana terhadap Engkau. Bagaimana hatinya terhadap Tuhan, Hizkia? Sesungguhnya hatinya Daud pada Tuhan, sesuai pada Tuhan. Aku seperti Daud. Sangat setia dan melakukan apa yang Engkau kehendaki. Engkau memberikan kasih-Mu kepada Daud.
Demikian juga berilah belas kasihan kasih setiamu padaku seperti engkau mengingatkan Daud. Dia di situ menangis dengan sangat. Di sini dia menangis dengan sangat. Nangis sampai seluruh istana pun kedengar. Yesaya telah pergi meninggalnya pada saat dia berjalan-jalan sampai di pertengahan jalan. Mungkin di situ di tengah istana berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, berbaliklah kamu. Aku mendengar doanya. Baliklah kamu agar dia disembuhkan. Ini ayat 5 sampai dengan ke-7. Ayat 4 sampai dengan 8. Berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya. Yesaya telah pergi dari Hizkia. Pergilah dan katakan kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu. Seperti tadi saya katakan, Daud, hatiku adalah seluruhnya. Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan seluruhnya. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Aku memberi jaminan bagimu. Kamu mempunyai 15 tahun umur lagi. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun. Aku mau menyelamatkan kota ini lepas dari tangan Raja Asyur. Ini janji Tuhan kepadanya. Aku akan menggenapi apa yang aku katakan. Aku akan melakukan apa yang telah kujanjikan. Tuhan berjanji, aku akan menyelamatkan nyawamu, menyembuhkanmu. Aku akan menyelamatkan kota ini. Jadi tidak masalah. Pada saat Tuhan melihat Yesaya memalingkan mukanya ke arah dinding dan berdoa kepadanya, mohon Tuhan untuk menyelamatkannya, Tuhan mengingatkan janjinya terhadap Daud dan mendengar doanya. Sesungguhnya apakah hati Hizkia adalah sempurna seluruhnya? Kalau kita melihat di sini, iya. Di hadapan Tuhan dia merasa dia sempurna dan dia melihat melakukan yang baik di mata Tuhan. Dia setia dan tulus hati. Dia tidak berubah. Tuhan mendengarkan doanya. Tuhan menambah umurnya 15 tahun. Di saudara semua kita melihat pada Tuhan bisa memperpanjangkan umur manusia. Segala sesuatunya di tangan Tuhan. Tuhan berkuasa atas bangsa-bangsa, berkuasa atas negara Yehuda, dan juga Tuhan berkuasa atas kita. Bagaimana dengan kamu? Maka demikianlah Tuhan akan melakukan terhadapmu. Bagaimana apa yang kamu lakukan kepada Tuhan, demikian Tuhan akan melakukan yang demikian juga terhadapmu. Kita lihat di ayat 8. Tuhan akan memberikan satu tanda. Di sini di ayat 22 kita melihat sebelum itu Hizkia telah berkata apa yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan. Kalau kita melihat di satu Raja-Raja pasal 18, di sini
ada tambahan. Jadi ayat 7 sampai 8 ini dikaitkan di pasal 20, di ayat 22. Ayat 7 dan 8 dikaitkan di ayat 22. Di kitab Raja dalam satu waktu dicatat itu lebih tepat. Kitab Yesaya mencatat demikian, ada tujuannya. Jadi di sini dicatat dengan logika, bukan dengan diuruti, bukan dengan waktu. Di ayat 22 seharusnya ada di sebelum ayat 7 dah. Atau ayat 22 seharusnya diletakkan di sebelum ayat 8. Pada saat Tuhan memberi janjikan, dia bertanya apa tanda yang akan diberikan kepadanya. Dan berkata, sesungguhnya bayang-bayang akan kubuat bayang-bayang untuk mundur. Kalau untuk maju itu mudah, tetapi untuk mundur ke belakang itu sulit. Maka dengan petunjuk matahari itu, matahari pun mundur ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalani. Di sini di kitab Yesaya urutannya ada agak di urutannya ada perubahan. Sekarang kita melihat di kitab Yesaya apa yang dikatakan kepada kita dari ayat 9 sampai dengan 19. Di depan kita melihat Tuhan telah berjanji bahwa dia disembuhkan. Kota akan diselamatkan, bukan hanya sementara Tuhan menyelamatkan dia lepas dari tangan Asyur. Dan kita juga melihat Hizkia pada saat memalingkan muka pada masa kesulitan, itu sangatlah baik dia kembali kepada Tuhan. Di sini kita harus belajar dan juga memberikan peringatan bagi kita. Hizkia berharap pada Tuhan, bukanlah secara seluruhnya. Mengapa demikian? Maka di sini untuk dikatakan seterusnya. Di sini di Hizkia mengatakan hatinya setia dan tulus hati, dia merasa iya Tuhan mendengar doanya. Tetapi sesungguhnya bagaimana hati Hizkia? Dia memang setia, tetapi ada yang berbelok, ada yang bengkok hatinya. Kita melihat karangan Hizkia dari Yehuda, ia sembuh sakit dari penyakitnya. Aku ini berkata dalam pertengahan umurku, aku harus pergi ke tempat gerbang dunia orang mati. Aku dipanggil untuk selebihnya dari hidupku. Aku berkata, aku tidak akan melihat Allah lagi di negeri orang-orang yang hidup. Aku tidak akan melihat seorang pun lagi di antara penduduk dunia. Ini dikatakan dia akan mati. Pondok kediamanku dibongkar dan dibuka seperti kemah gembala, dan tukang tenung menggulungkan tenungannya. Aku mengakhiri hidupku, Tuhan memutus nyawaku dari benang hidup. Dari siang dan malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Aku berteriak minta tolong sampai pagi seperti singa, demikianlah Tuhan menghancurkan segala tulang-tulangku. Dari siang sampai malam Engkau membiarkan aku begitu saja. Dikatakan aku akan mati karena Tuhan yang ingin aku mati. Tuhan yang menyuruh aku mati dari pagi sampai malam.
Aku sendiri tenang, tetapi Tuhan yang ingin mengambil nyawaku. Seperti burung layang-layang, demikian aku menciap-ciap, suaraku redup seperti suara merpati, mataku habis menengadah ke atas. Ya Tuhan, pemeras terjadi padaku, jadilah jaminan bagiku. Dalam keadaan demikian, mohon Tuhan untuk menjadi jaminan baginya. Apakah yang akan kukatakan dan kuucapkan kepada Tuhan? Bukankah Dia telah melakukannya? Aku sama sekali tidak dapat tidur karena pahit pedihnya perasaanku. Saya berdoa Tuhan telah melakukannya. Aku mohon Tuhan untuk menyembuhkanku. Aku mohon Tuhan untuk melepaskan bencana kesulitan dari negara ini. Tuhan telah menyembuhkan, Tuhan telah mendengar dan melakukannya. Tapi di dalam hatiku sangatlah bersusah hati seumur hidupku. Aku harus dengan merendahkan hati untuk pergi. Aku merendahkan diri, Tuhan menyelamatkanku. Dia berjanji, sesungguhnya Dia mau mengambil nyawaku. Aku sangat sulit, aku berdoa. Tuhan memberikan janjinya menyelamatkanku. Apa yang akan aku katakan dan kuucapkan kepada Tuhan, bukankah Dia yang telah melakukannya? Dia telah menggenapinya. Hatiku pahit perasaanku, jadi aku berjalan dengan lambat. Seperti Raja Ahaz. Tuhan mau mengambil nyawanya. Dia di hadapan Tuhan merendahkan diri. Tuhan menyembuhkannya. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharap Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Tuhan, tenangkanlah, buatkanlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkau telah mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Aku menderita menjadi tenang. Negaraku, Engkau lakukan demikian sesungguhnya agar aku bisa menjadi tenang. Engkau menyelamatkan jiwaku, menyelamatkan jiwa, mengampuni segala dosaku. Sebab engkau melemparkan dosa-dosaku jauh dari hadapan-Mu, sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepada-Mu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Tetapi hanya orang yang hidup, dialah yang mengucapkan syukur kepada-Mu seperti aku pada hari ini. Seorang bapa memberitahukan kesetiaan-Mu kepada anak-anaknya. Tuhan telah datang menyelamatkan aku. Aku hendak main kecapi seumur hidup kami di rumah Tuhan. Di ayat 9 sampai 10 di sini dari Translate Cina itu memberikan judul yaitu nyanyian syukuran dari Hizkia. Saya melihat dari segi saya melihat tuh Hizkia di situ bukannya bersyukur tetapi mengutarakan
perasaannya? Di mana dia mengucapkan syukurnya? Bukankah dia seharusnya untuk keselamatan Tuhan terus-menerus untuk bersyukur? Kalau aku dengan kamu demikian, pastilah akan banyak sekali akan ucapan syukur. Saya berdoa pada Tuhan, Tuhan menyelamatkan aku di masa kesulitanku, aku hampir mati. Tuhan telah mencegah aku dari lubang kebinasaan. Tuhan telah melepaskan aku. Maka aku akan datang di rumah Tuhan dengan bermain kecapi. Ini adalah, bukankah bersyukur haruslah terus sesungguhnya haruslah seperti bicara pada Tuhan. Tuhan, Engkau sembuhkanku, Engkau menyembuhkanku, aku bersyukur padamu, Engkau terus menyembuhkan aku. Sebab orang mati tidak akan bersyukur padamu, memuji Engkau. Selamatkanlah negaramu, segaraku, maka aku akan terus mengucapkan syukur bagimu. Di depan dikatakan, aku akan menyembuhkanmu. Aku akan di sini Tuhan akan memperpanjang umurnya 15 tahun, tetapi di sini sepertinya dia sendiri tidak percaya, tidak begitu percaya. Di sini mengutarakan penderitaannya, dia tidak seluruhnya bisa percaya. Maka dia di sini tawar-menawar dengan Tuhan. Ini adalah manusia. Ini adalah darah daging yang salah. Hanya melihat diri sendiri, kebutuhan diri sendiri. Tuhan juga mengatakan dia sesungguhnya bukan tulus hati. Bagaimana Yehuda bisa diselamatkan, bisa punya damai? Bagaimana aku bisa mempunyai 15 tahun lagi umur? Merasa 15 tahun mungkin tidak cukup, harus banyak lagi. Kemudian akhirnya juga Tuhan memberikan 15 tahun kembali. Dalam 15 tahun ini dia melahirkan Manasye, akar bencana bagi Yehuda. Mengapa akar bencana dari Yehuda? Hizkia dalam 15 tahun ini bagaimana mengajar dia, yang menghasilkan akar kecelakaan. Kalau Hizkia tidak diperpanjang umurnya 15 tahun, mungkin negara Yehuda akan lebih panjang. Tetapi 15 tahun diberikan Tuhan, lebih banyak 15 tahun, maka justru mencelakakan Yehuda karena dia tidak setia. Ayat 21 sampai dengan 22. Yesaya mengambil kue arah dan ditaruhkan pada bara supaya Hizkia disembuhkan. Kemudian Hizkia bertanya, apa yang akan menjadi tanda bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan? Ini juga sulit. Di kitab Yesaya menulisnya, sesungguhnya kamu telah sembuh, masih mau tanya tanda apa lagi? Di sini melambangkan bahwa imannya Hizkia, apakah benar aku sembuh? Apakah benar aku 15 tahun? Apakah negara bisa diselamatkan? Apakah benar? Berilah tanda bagiku. Tuhan tidak menjawab. Tuhan menjawab, ya, apa yang ingin kamu tanyakan untuk bayangan untuk maju atau mundur? Maka
bilang untuk mundur sebab ini lebih sulit, maka Tuhan pun melakukan apa yang dilakukan. Maka Tuhan memberikan tanda ini memperlihatkan Hizkia tidak seluruhnya berharap pada Tuhan. Kita juga tidak seluruh percaya pada Tuhan. Demikian juga masalah kita, kita harus hati-hati. Kita jangan merasa kita lebih kuat dari Hizkia. Kita sendiri adalah egois. Ya, kita percaya pada Tuhan dan melayani Tuhan. Tetapi kita juga tidak lebih dari Hizkia. Hizkia melambangkan umatnya dan juga kamu dan aku. Mohon Tuhan membantu kita. Tetapi kita bersyukur kita ada Roh Kudus. Bersyukur kita ada Tuhan Yesus. Kita tidak sanggup, tetapi Yesus sanggup. Yesus memberikan kita Roh Kudus agar kita seluruhnya bisa mengandalkan Tuhan, percaya pada Tuhan. Amin. Mohon Tuhan untuk membantu kita. Haleluya. Roh Kudus, kami berharap pada Engkau. Engkau tahu kami tidak sempurna, tetapi kami mau seluruhnya untuk percaya pada Engkau. Roh Kudus, tolonglah kami memuji Engkau. Haleluya. Tuhan, Engkaulah keselamatan kami. Saudara semua, saya mengundang kalian untuk berdiri. Kita membalik seperti Hizkia. Tuhan memberitahu pada dia akan mati. Saudara semua, kita membalikkan arah kita. Ada kalanya kita juga mengandalkan orang, manusia. Kita merasa bisa diandalkan, tetapi kita mengambil langkah profetik. Kita seperti mengandalkan dunia ini. Kita dengan iman, apa kesulitanmu yang kamu hadapi?
Apakah seperti Hizkia, dia seperti dalam sakit atau kesulitan dalam perekonomian? Apa kesulitanmu saat ini? Kamu bawa kesulitanmu dengan iman untuk memalingkan mukanya. Matamu, pandanglah salib. Pandanglah salib. Kita sama seperti Hizkia, kita berdoa. Hizkia berkata, Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia, dengan tulus hati, dan juga telah melakukan apa yang baik di mata-Mu. Kita bersama berdoa, kita mohon pada Tuhan untuk menolong kita agar kita di hadapan Tuhan, kita seluruhnya berbalik kepada Tuhan. Berdoa untuk kita sendiri. Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus, hanya Engkau yang menolong kami. Hati kami seluruhnya, hati kami tidak sempurna dan lemah. Tuhan, hanya Engkau yang terang menerang kami agar bisa meluruskan hati kami yang berbelok ini. Mohon Tuhan untuk menolong kami. Tuhan, Engkau datang di hadapan kami. Kami perlu akan Engkau. Tuhan, hati kami egois. Doa kami hanyalah hati kami tidak memikirkan akar perbuatan-Mu yang ada di dalam hidup kami. Seperti Hizkia, kami percaya, kami tidak seluruhnya percaya. Di hati kami banyak sekali perasaan kami tidak seluruhnya kembali kepadamu. Roh Kudus, mohon Engkau untuk menjamah kami, menolong kami. Saya mengundang saudara-saudari semua, kita berdoa. Dulu hati kita membengkok, kita hanya memikirkan diri sendiri, kita egois. Sekarang ini kita berdoa agar Tuhan di dalam hidup kita, segala apa yang Tuhan lakukan bagi kita, kita mengucapkan puji syukur kita. Kita bersyukur bagaimana Tuhan membawa kita di 611. Kita bersyukur.
mengundang Pastor Deborah untuk berdoa. Mengapa? Karena dia ada ya juga seperti Yesaya, dia adalah seorang nabi ya. Masa lalu Hizkia ada kanker di dadanya, kita juga tahu. Dia memberitahukan kepada kita, bertepatan sekali kami membaca kitab Yesaya. Jadi kami waktu di rumah agar menyuruh Simo, bertepatan sekali kami dari Israel membawa pulang kue arah. Jadi kami para laki-laki berdiri sebelah, mereka masuk di dapur. Simo menggunakan kue arah, menempelkan di dadanya. Dia percaya demikiannya juga disembuhkan. Jadi saya hari ini mengundang Pastor Deborah agar keselamatan ini diteruskan. Jika kamu ada kanker atau orang rumahmu, kamu bisa angkatkan tanganmu. Saudara semua yang di online juga demikian, Pastor Deborah berdoa untuk kalian. Ini adalah doa pertama, dan doa yang kedua, mohon Tuhan agar memberi kita hati yang setia dan tulus hati yang untuk percaya padanya, berharap padanya. Dengan berharapkan Roh Kudus kita bisa. Mari bersama doa. Roh Kudus, kami datang di Tuhan Yesus, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, bagaimana Engkau melakukan mujizat-Mu di Raja Hizkia. Demikian juga dia seharusnya mati, tetapi karena Engkau memberikan kepada Yesaya bagaimana menyembuhkan sakitnya, demikian dia disembuhkan. Demikianlah mujizat ini terjadi. Tuhan, aku dalam nama Tuhan Yesus, Bapa, bagi saudara yang ada kanker atau orang rumahnya, aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati-Mu bagaimana mujizat yang terjadi pada Hizkia dan saya, demikian juga mujizat ini terjadi bagimu dan juga bagi keluargamu yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Roh Kudus ada padamu dan pada keluargamu, semua di tempat yang ada kanker dan semua sel-sel kanker semuanya kering dan mati. Dalam nama Tuhan Yesus mendeklarasikan kuasa kesembuhan sekarang terjadi bagimu dan orang rumahku. Mujizat sekarang terjadi bagimu dan padamu dan keluargamu. Segala sakit kanker semuanya lenyap. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Semua saudara-saudari yang di online, dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Di dalam Tuhan kami seluruhnya percaya. Sebab kami percaya bahwa Tuhan yang engkau percaya adalah yaitu Jehovah Rafa, Allah yang menyelamatkan dari sakitmu. Demikian kamu mendeklarasikan demikian bagi orang rumahmu yang sakit, apapun yang kamu deklarasikan disembuhkan. Kuasa iman, kuasa akan kesembuhan ada padamu, dan banyak dan lebih banyak lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Tuhan, kita bersama memuji Tuhan kita kembali, kita seluruhnya dengan hati yang tulus hati menyembah pada Tuhan. Tuhan, berilah Engkau yang sempurna ada dalam pada kami. Roh Kudus, berilah Kristus yang sempurna, berikanlah kepada di dalam hidup kami, agar kami seluruhnya berharap pada Tuhan, bahkan pada sampai akhirnya. Tuhan Kristus, jiwa kami diserahkan padamu. Tuhan, nyawa kami serahkan bagimu. Demikian juga Yesus Kristus demikian menyerahkan pada Tuhan. Dia seluruhnya taat dan percaya.
Tuhan membangkitkan dia dari mati dan duduk di tempat yang maha tinggi. Bahkan kita setiap orang dengan percaya pada dia, kita dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Roh Kudus berjalan di antara kami agar hati yang seluruhnya, agar hati kami bagaimana hati Kristus yang sempurna pada Tuhan Engkau berikan kepada kami. Kami terima, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkatimu. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh kesempurnaan Kristus. Tuhan menyembuhkanmu agar hatimu seluruhnya kembali kepadanya. Bukan hanya di masa yang bencana, penderitaan, bahkan di hari kamu disembuhkan, diselamatkan, diberkati dengan kelimpahan. Demikian engkau terus percaya pada Tuhan, tidak akan berubah. Dalam nama Tuhan Yesus memberkatimu. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita sampai di sini.